calon tunasnya sudah retak-retak. Ini menandakan bahwa bibit ini sudah siap bertunas saat diberikan perlakuan yang benar. Dikocek terlebih dahulu, kemudian basahi handuk ini dengan cairan ini. Catatan, handuk ini jangan sampai airnya menggenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aswad Gallery, yang kali ini akan menyajikan hal yang lain dari yang biasa, yaitu cara menyemai spora porang atau biji porang agar cepat tumbuh dan siap untuk dipindah ke polybag. Bagaimana prosesnya? Yuk kita saksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komentari jika memang ada saran dan masukan sebagai penyempurna Aswad Gallery. Ini bibit spora porang super, bentuknya sangat memuaskan, montok-montok ya sobat petani, sobat Aswad Gallery, montok-montok. Ini bentuknya memang akan disemai dan didiamkan di rumah susun porang ya. Ini di tempat calon keluar tunas, ini amat meyakinkan ya. Mudah-mudahan pada saat kita semai di rumah susun porang ini akan tumbuh maksimal 100% dengan kualitas bibit yang seperti ini. Calon tunasnya sudah retak-retak. Ini menandakan bahwa bibit ini sudah siap bertunas saat diberikan perlakuan yang benar. Baik, kita lihat saja bagaimana cara penyemaiannya. Tunggu sebentar lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komentari jika diperlukan. Baik kawan-kawan, kita mulai saja. Kita memulai perlakuan terhadap biji spora porang yang akan kita semai. Terlebih dahulu yang sobat harus sediakan adalah air hangat ya. Air hangat-hangat kuku yang bila diraba agak sedikit hangat. Tidak usah terlalu panas karena bisa mengakibatkan bibit atau spora ini menjadi mati ya. Kemudian tambahkan sedikit anti jamur ya, fungisida anti jamur, tambahkan sedikit, tidak usah terlalu banyak karena dosis anti jamur ini kurang lebih 1 ml per liter ya, 1 sampai 1,5 ml per 1 liter air ya. Setelah kita campurkan fungisida, selanjutnya kita aduk terlebih dahulu ya. Fungisida ini tujuannya adalah supaya spora ini tidak mengalami serangan dari jamur pada saat kita semai di tempat penyemaian ya. Kita tuangkan bibit super ini ke dalam larutan anti jamur agar bibit ini terbebas dari serangan jamur. Baik, kita lihat bibit ini ada yang mengambang. Itu artinya bibit yang mengambang adalah bibit yang hampir busuk ya.
Yang mengambang ini nanti kita buang setelah kita rendam setengah jam ya, atau 30 menit saja cukup. Ini untuk memastikan bahwa kita telah berusaha menyelamatkan spora ini atau biji spora porang ini dari serangan jamur. Baik, nanti kita lanjutkan setelah setengah jam. Kita tunggu nanti selanjutnya bagaimana penyemaian atau cara menumbuhkan tunas dari spora porang ini. Ditunggu ya. Baik teman-teman, setelah kita rendam setengah jam, lalu kita tiriskan di ayakan ini agar larutan fungisidanya mengering, atau ditiriskan agar tidak terlalu basah, dan kita buang saja butiran-butiran yang mengambang ini. Kita buang agar yang tersisa hanya bibit yang tenggelam, yang potensi tumbuhnya ini 99%. Baik, kita tuangkan. Ya, kita diamkan beberapa menit agar larutan fungisidanya mengering. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nanti kita lanjut bagaimana perlakuan selanjutnya. Baik sobat petani porang milenial, ini adalah bibit spora yang sudah ditiriskan setelah dilarutkan dalam larutan fungisida. Selanjutnya kita simpan bibit porang ini di baki plastik ya. Baki plastik kita tuangkan. Ya. Ya, kemudian kalau Anda lihat di tempat ini adalah larutan ZPT ya, larutan zat pengatur tumbuh. Ini yang sudah saya ramu, kemudian saya fermentasi, dan ini sudah kelihatan jamur-jamurnya. Ini menandakan bahwa fermentasi ZPT ini sudah baik dan berhasil. Bagaimana cara membuatnya? Nanti akan saya coba memvideokan cara pembuatan zat pengatur tumbuh. Ya, kita kembali ke bibit spora yang ada di hadapan kita. Ya, untuk selanjutnya agar bibit spora ini tumbuh tunas, maka harus kita beri zat perangsang tumbuh terlebih dahulu, kurang lebih selama 4-8 jam ya, minimal 4 lah. Kita siapkan larutan zat perangsang tumbuh ini, kita ambil kurang lebih 50 ml ya, 50 ml. Kemudian kita siapkan juga air ya. Bagusnya air mineral, karena air mineral tidak mengandung parasit-parasit yang berbahaya. Baik, 50 ml kita tuangkan ke bibit spora ini. Kemudian kita tuangkan 1 gelas air mineral tadi, yang gunanya ini adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas ya, agar biji porang ini atau spora porang ini terangsang untuk tumbuh, terangsang untuk bertunas. Ya, cukup sedikit saja, cukup sedikit basah saja. Cukup kita aduk-aduk terlebih dahulu, biarkan meresap selama 4 jam agar zat perangsang tumbuhnya merata
melumuri spora porang ini. Ya, lebih baiknya lagi ini ditutup dengan tutup plastik, kemudian diikat agar tidak masuk udara secara langsung ya. Ya, mudah-mudahan dengan perlakuan seperti ini bibit spora ini akan bertunas dalam waktu 7 sampai 10 hari. Setelah tunas muncul, nanti kita pindahkan ke rumah susun porang. Baik kawan petani porang dan para pecinta Aswad Gallery subscriber, ini yang sudah 4 jam saya rendam di larutan ZPT. Saatnya kita buang air ZPT ini ke tempat yang sudah disediakan, karena segera akan kita semai. Baik, kita lanjutkan. Setelah dibuang cairan ZPT yang dipakai merendam tadi selama kurang lebih 4 jam, kita sediakan tempat untuk penyemaian. Ya, ini bukan handuk sembarang handuk ya, tapi handuk yang disediakan untuk perlakuan terhadap bibit spora porang. Yang harus kita sediakan adalah air. Ya, karena air adalah sumber kehidupan. Ini air mineral ya, atau air sumur. Jangan menggunakan air PDAM, karena PDAM itu mengandung kaporit atau juga mengandung bahan-bahan lain sebagai pembunuh mikroorganisme. Kemudian tambah sedikit saja ZPT ya, tidak usah terlalu banyak, kurang lebih 50 mili ya, 50 mili untuk mencampur air sebagai pembasah handuk penyemaian ya. Dikocek terlebih dahulu, kemudian basahi handuk ini dengan cairan ini. Catatan, handuk ini jangan sampai airnya menggenang, cukup hanya basah saja, hanya basah, tidak becek ya, karena untuk menghindari pembusukan di saat spora ini disemai. Nah, ini seperti ini. Tambah lagi sedikit, karena nanti sebagai handuk dia memiliki pembuluh-pembuluh kapiler ya. Kalau di tubuh manusia mempunyai serat-serat kapiler yang nantinya dia akan meresap ke handuk yang kering. Yang ini handuk lapisan atas yang kering. Pada saat ditabur benih ini ke bawah, kemudian handuk ini ditutup untuk menutupi bibit ini, maka handuk yang atas pun akan otomatis menyerap air yang ada di bawah. Makanya tidak apa kalau sedikit becek sedikit, karena nanti akan diserap oleh handuk bagian atas ya. Cukup ini, kurang sedikit lagi ya, kurang. Yang penting jangan kelihatan seperti genangan air di atas ya, cukup basah saja ya. Sedikit lagi, karena nanti ini akan diserap oleh lapisan handuk yang atas ya. Kalau sudah diserap handuk yang atas, otomatis air yang ada di bawah akan sedikit berkurang. Cukup seperti ini. Kalau dipegang ada air untuk cadangan meresap ke bagian atas. Segera kita tuangkan bibit yang sudah direndam di atas handuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini isinya kurang lebih ada 2.500 ya. Kurang lebih ini ada 2.500. Untuk petani pemula yang merasa kurang banyak untuk membeli bibit umbi ataupun bibit katak yang lumayan mahal, solusi yang murah meriah adalah membeli bibit dari spora. Banyak gitu ya, tetapi tidak semahal bibit dari katak ataupun dari umbi ya. Kita hamparkan merata sampai rata yang lebih baik adalah ini tidak terlalu tebal ya, lebih baik tidak terlalu tebal untuk menjaga agar kelembaban merata di seluruh biji ini. Demikian sementara untuk penyesuaian, untuk memastikan bahwa handuk bagian atas basah, kita beri sedikit air karena nanti pun akan menyerap air dari bagian bawah. Untuk mengontrolnya ini kan beberapa lapis, jadi sulit mengontrol sudah tembus atau belum ke bagian atas, maka kita beri pembasah, tidak terlalu becek, hanya basah ya, ingat hanya basah ya. Kita lipat seperti ini. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini ya hangat ya. Kalau kucing mungkin dibungkus seperti ini akan merasakan kehangatan. Karena ini porang, dia butuh kelembaban ya, bukan kehangatan. Oke, ini sudah basah dikit tapi tidak becek ya. Kita tutup. Ini terbuka iya. Setelah seperti ini, maka selanjutnya kita akan menutup nampan ini dengan plastik warna gelap. Yang penting kontrol apakah di bawah ada genangan air. Nah, ternyata tidak ada genangan air ya, hanya basah saja. Baik, tidak usah dibalik karena ini saya menjaga takut tumpah. Baik sobat petani porang, kalau sudah seperti ini tinggal kita kemas ya, kemas di dalam plastik yang agak besar. Ikat agar tidak ada udara yang masuk ya, tidak usah terlalu besar ya, kita bagi 3 saja. Seperti ini saja. Selanjutnya simpan peraman ini di ruang yang bersuhu lembab, baiknya di kamar mandi atau ruangan-ruangan yang ya kelembabannya tinggi. Oke, sementara terima kasih atas perhatiannya. Hari ini tanggal
Hari ini tanggal 26 bulan Juni. Kalau 7 hari berarti kita tinggal periksa tanggal 1 atau tanggal 2 ya. Kita periksa tanggal 1 dan tanggal 2. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.